Pada video sebelumnya kita sudah belajar menggunakan fitur seed pada framework Laravel. Kita juga sudah belajar tentang Faker dan Carbon. Dan di video kali ini kita akan belajar tentang Query Builder. Teman-teman bisa kunjungi di dokumentasi Laravel pada menu database dan pilih menu Query Builder. Buat teman-teman yang belum paham apa itu Query Builder adalah sebuah kelas yang akan membantu kita membuat query untuk melakukan transaksi dengan database agar lebih mudah dan terstandarisasi dari segi penulisannya. Jadi ada beberapa keuntungan kalau kita pakai Query Builder. Yang pertama adalah sintaknya lebih mudah dipahami. Ini sangat berguna kalau misalkan kita kerja dalam satu tim. Jadi sintak itu lebih mudah dipahami sama teman kita yang lain ketimbang kita menggunakan query SQL yang biasa, yang raw-nya. Kalau pakai Query Builder itu lebih mudah untuk dipahamin. Yang kedua adalah lebih aman atau secure karena setiap masukan yang akan dikirim ke database sudah difilter terlebih dahulu oleh Query Builder. Dan yang ketiga, kompatibel dengan beberapa DBMS. Jadi jika kita sekarang menggunakan MySQL pada project kita dan kedepannya ada wacana untuk bermigrasi ke DBMS lainnya, contohnya misalkan Postgres, kita nggak usah khawatir selama data DBMS tersebut masih disupport oleh Query Builder-nya si Laravel. Nah, di mana sih kita ngelihat database yang disupport oleh si Laravel? Ada di menu database lalu Get Started. Di sini bisa kita lihat di Laravel 7 mensupport ada 4 DBMS. Yang pertama adalah MySQL, yang kedua adalah Postgres SQL, yang ketiga SQLite, dan yang terakhir adalah SQL Server 2017. Jadi kalau misalkan teman-teman masih perubahannya di antara 4 database DBMS ini, teman-teman nggak usah lagi perlu khawatir untuk refaktor query. Jadi otomatis query yang teman-teman udah buat menggunakan Query Builder itu sudah bisa dijalankan langsung. Nggak usah migrasi-migrasi lagi, nggak usah refaktor query lagi. Selanjutnya kita mau praktek untuk mengambil data dan membuat form submit untuk table comment. Selanjutnya kita akan coba untuk praktek dengan data dari table comment yang kemarin sudah kita generate datanya menggunakan Faker. Kita masuk ke text editor aja dan kita buka controller kita. Kemarin kebetulan kita buatnya namanya main controller. Di sini saya hapus dulu contoh codingan yang kemarin karena akan kita gunakan untuk latihan kali ini. Dan yang kedua adalah kita buat dulu sebuah folder di dalam folder view yang namanya comment. Ini opsional, teman-teman boleh lakukan atau enggak, cuman saya mau lebih file-filenya lebih terorganisir. Dan kita buat di dalamnya ada 2 file lagi. Yang pertama adalah index.blade.php dan yang kedua adalah add.blade.php. Nah, kalau udah kita bisa balik lagi ke dokumentasi. Kita bisa masuk ke introduce dan di sini kita bisa lihat di contoh codingannya. Di sini ada use Illuminate support VCDB. Ini yang harus kita masukkan juga ke dalam controller kita karena kita membutuhkan kelas tersebut. Kita letakkan di bawah use Illuminate request di sini. Dan sekarang kita mau coba get data dari si table comment. Yang pertama adalah kita buat dulu variabel namanya comment. Lalu di sini kita tuliskan db _2 table. Lalu kita isikan dengan nama table yang akan kita ambil datanya. Dan pada contoh kali ini kita akan mengambil data dari table comment. Selanjutnya adalah perintah kita mau ngapain di table ini. Kita balik lagi ke dokumentasi, kita lihat bagaimana cara mengambil data menggunakan Query Builder kalau kita mau ambil semua datanya. Jadi di sini kita bisa pakai get. Kita langsung coba aja, kita tambahkan get di dalam sini. Lalu bisa kita return view kita. Lalu kita isikan alamat dari view yang akan kita gunakan. Nah, di sini karena tadi kita buat dia di dalam table comment, berarti kita harus menyebutkan juga nama foldernya, comment.
Nah, di Laravel kalian bisa pakai slash, bisa juga pakai titik, tapi saya lebih terbiasa menggunakan titik. Ini sama aja. Jadi kita tulis comment titik index. Sama seperti yang kita praktekkan sebelumnya, cara memanggil view di controller. Oke, selanjutnya saya mau jalanin dulu PHP artisan saya. Dan oh ya, buat teman-teman jangan lupa kita buat rootnya dulu. Kita buka di sini roots web. Untuk yang lain kita hapus saja kalau kita udah nggak butuh. Ini yang lain kita hapus saja dulu. Kita bersihin. Yang pertama kita buat root get. Lalu di sini kita isikan get command, get strip command, yang nantinya akan mengarah ke main class. Main controller maksudnya. Pada metode index. Jangan lupa titik koma biar nggak merah. Dan kita bisa coba jalanin di browser kita. Localhost 8000. Lalu get strip command. Ya masih kosong karena kita belum membuat view-nya. Saat ini kita mau membuat view. Kita misalkan di sini kita buat dulu ya headernya atau tampilan atasnya, kita tulis dengan header H3 kumpulan komen, isinya kumpulan komentar. Lalu kita refresh, muncul. Dan bagaimana cara memparsing data dari sini, dari query yang kita buat ke view? Pertama adalah kita bisa sama ya, caranya seperti kita parsing data sebelumnya. Kita kasih belakangnya di sini koma, lalu buka tutup kurung bracket. Kita bisa kasih di sini command yang diambil dari variabel command. Teman-teman bebas ya. Kalau yang di depan ini boleh pakai kata apa aja. Yang penting nanti pemanggilan di view-nya harus sama dengan yang ini. Dengan key-nya ini. Kalau untuk value-nya sendiri ini mengarah ke query ini. Begitu penjelasannya. Kita save. Lalu di sini kita bisa tampilkan, kita pakai blade langsung. Add for each. And for each. Lalu tadi kita parsing menggunakan namanya key-nya command. As data atau as row, bebas teman-teman pakai apa aja. Lalu di sini kita mau menampilkan isi dari field. Kita cek dulu di sini kita punya field apa aja. Kita punya body, kita mau keluarin body, berarti sini kita isi body. Kita coba refresh. Ya, tampilannya berantakan karena kita tidak menggunakan metode new line. Dan di sini kita bisa tambahin metode new line dengan cara kita bisa tambahkan tag HTML di sini yang bernama br. Kita enter. Nah, ini masih belum kelihatan ya, teman-teman, karena isi paragrafnya itu panjang banget, jadi dia nggak bisa tertulis rapi. Kalau gimana kalau kita tambahin lagi br-nya jadi 2. Nah, ini isi pada body di setiap row pada table comment. Ini jumlahnya ada 50 ya, sama seperti yang kita generate menggunakan Faker. Nah, sekarang gimana caranya kita membuat ini menjadi sebuah list dan menampilkan bukan hanya data body. Kita balik lagi ke text editor. Hal yang pertama adalah kita buat dulu tabelnya. Lalu di sini kita buat head. Kita buat th id, th body.
dan th user ID. Dan kita bisa buat di sini tbody. Lalu kita buat perulangan seperti tadi di dalam tbody ini. Ini kita masukkan komen. Astro. Baru kita buat di sini. Oh ya, sebelumnya kita buat dulu tr. Lalu di dalamnya td id, kita mau keluarkan row id. Lalu body dari row body yang kita keluarkan tadi. Dan yang selanjutnya adalah user ID. Row user ID. Kita bisa save, kita rapihin dulu biar codingan kita enak dibacanya. Lalu kita coba refresh di halaman ini. Syntax error, jadi pada line 12 ini kita nggak butuh lagi titik koma, kita langsung aja. Lalu kita refresh. Ya, hasilnya akan seperti ini. Kalau misalkan teman-teman mau tambahin border, bisa dengan cara menggunakan HTML. Kalau teman-teman ingin menambahkan border, teman-teman bisa tambahkan di sini bordernya 1. Ya, teman-teman bisa buat seperti ini. Nanti kedepannya kita akan lebih coba rapihkan. Namun untuk video kali ini cukup sekian. Kalau teman-teman ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih.